Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana untuk kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang bunga anuitas. Bunga anuitas ini merupakan suatu cicilan pembayaran ataupun penerimaan yang nilainya tetap bila dibayarkan ataupun diterima dalam kurun waktu tertentu. Di dalam dunia bisnis terdapat beberapa jenis anuitas. Dari beberapa jenis anuitas tersebut, di antaranya yang pertama adalah anuitas biasa, atau dalam bahasa bisnisnya sering digunakan dengan istilah ordinary annuity. Anuitas biasa ini merupakan suatu jenis anuitas di mana pembayarannya atau penerimaan berkala untuk periode tertentu itu terjadi pada akhir periode. Seperti pembayaran hipotek yang pembayaran dan penerimaan hipoteknya itu dibayar saat akhir periode. Ini adalah jenis anuitas yang pertama, yaitu anuitas biasa, ordinary annuity. Kemudian jenis anuitas yang kedua, yaitu anuitas langsung, atau di dalam bisnis sering disebut dengan istilah immediate annuity. Anuitas langsung ini merupakan anuitas di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Seperti manakala seseorang membeli kendaraan bermotor berupa mobil ataupun kendaraan beroda dua secara kredit. Ini termasuk anuitas langsung. Kemudian jenis yang ketiga, yaitu anuitas jatuh tempo, atau di dalam praktik bisnisnya sering digunakan dengan istilah due annuity. Anuitas jatuh tempo ini merupakan suatu jenis anuitas di mana pembayaran ataupun penerimaannya dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi pada awal periode. Seperti yang dapat kita jadikan contoh adalah produk-produk asuransi. Kemudian ada juga perjanjian sewa, rental, dan sebagainya.
Kemudian jenis anuitas berikutnya yaitu anuitas ditangguhkan. Atau di dalam praktik bisnisnya sering digunakan dengan istilah deferred annuity. Anuitas ditangguhkan ini merupakan suatu jenis anuitas ataupun penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Akibatnya, pembayaran ataupun penerimaannya itu dapat ditunda. Ini adalah 4 jenis anuitas yang biasa dipraktikkan di dalam dunia bisnis. Nah, manakala suatu perusahaan menerapkan prinsip-prinsip anuitas ini kepada nasabahnya, maka tentu di dalam pelaksanaannya anuitas ini mengandung beberapa kelebihan. Kelebihan-kelebihan tersebut itu juga berlaku bagi perusahaan dan juga bagi nasabah. Di antara berbagai kelebihan dari anuitas ini, yang pertama adalah bahwa anuitas itu akan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran dan juga menerima return atas investasinya. Kemudian yang kedua, kelebihan dari anuitas yaitu bahwa meskipun terdapat perubahan atas komposisi besaran cicilan pokok dan bunganya, akan tetapi dari sisi nominal itu tetaplah sama. Kemudian kelebihan yang ketiga dari anuitas adalah bahwa total angsuran yang tetap ini akan memberikan kemudahan kepada nasabah yang akan membayar cicilannya. Lantas yang keempat, dengan anuitas maka ini akan membuat nasabah lebih mudah dalam menentukan perencanaan keuangan. Karena bunga anuitas ini dapat dihitung untuk memberikan deskripsi ataupun gambaran utamanya tentang besaran angsuran sampai akhir periode. Dan kelebihan yang kelima yaitu bahwa meskipun anuitas ini di awal itu terasa cicilannya yang besar, akan tetapi nilai bunganya akan semakin berkurang seiring dengan berakhirnya masa kredit. Ini adalah beberapa kelebihan dari anuitas. Akan tetapi anuitas ini pun selain mengandung beberapa kelebihan seperti yang kita sampaikan tadi, juga di dalamnya mengandung
beberapa kekurangan. Di antara berbagai kekurangan dari anuitas ini, di antaranya yang pertama adalah bahwa anuitas ini perhitungannya itu cenderung lebih rumit. Sehingga manakala kita hendak menghitungnya, tidak cukup manakala kita hanya menggunakan alat bantu hitung berupa kalkulator saja. Akan tetapi, manakala kita akan menghitung tentang anuitas ini, akan jauh lebih mudah manakala kita menggunakan software. Misalnya saja dengan Microsoft Excel. Ini kekurangan yang pertama, cukup rumit untuk menghitungnya. Kemudian yang kedua, kekurangan dari anuitas ini adalah banyak pihak yang memiliki asumsi bahwa bunga anuitas ini merugikan nasabah karena mereka berpikir bahwa proporsi cicilan itu banyak dibayarkan untuk bunga, sementara tagihan pokoknya hanya berkurang sedikit. Ini adalah beberapa kekurangan dari anuitas. Nah, dengan adanya anuitas ini tentu menimbulkan peluang bagi entitas bisnis tertentu untuk menerapkannya. Di antara entitas bisnis tersebut yang banyak menggunakan prinsip-prinsip dari anuitas ini adalah mereka-mereka yang terlibat dalam bisnis perbankan. Dengan anuitas, maka ini akan dapat membantu nasabah untuk membayar dan memperoleh jumlah pengembalian investasi mereka dengan menghitung besarnya bunga ataupun investasi. Kemudian yang kedua, yaitu pemanfaatan anuitas dalam bidang investasi. Kalau tadi yang pertama adalah dalam bidang perbankan, yang kedua adalah investasi. Anuitas ini dalam dunia investasi akan banyak digunakan untuk perencanaan finansial di masa depan. Karena dengan anuitas ini akan dapat membantu investasi dengan menyediakan aliran pendapatan yang stabil. Yang ketiga, yaitu penggunaan anuitas itu yang cukup banyak adalah dalam bidang asuransi. Bagi suatu produk asuransi, anuitas ini mengandung arti bahwa suatu manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala tiap bulannya. Anuitas ini juga dapat diartikan sebagai suatu kontrak antara pekerja dengan suatu perusahaan asuransi, di mana pekerja akan melakukan berbagai pembayaran
yang imbalannya berupa pencairan ataupun komisi secara reguler di waktu yang akan datang yang telah ditentukan untuk setiap periodenya. Nah, tentu banyak di antara kita yang belum memahami betul tentang bagaimana kita dapat menghitung tentang bunga anuitas ini. Kita dapat menggunakan formula ataupun rumus untuk menghitung bunga anuitas ini. Caranya bagaimana? Tidak lain adalah bahwa kita manakala ingin menghitung bunga anuitas ini dapat mengalihkan saldo pokok pinjaman di bulan sebelumnya atau SP dengan suku bunga per tahun ataupun disimbolkan dengan huruf I dan dikalikan juga dengan jumlah hari dalam sebulan, yang dalam hal ini adalah 30 hari, yang kemudian dibagi dengan jumlah hari dalam setahun, yang mana untuk perhitungan ini waktu setahun itu disetarakan dengan 360 hari. Itulah pembahasan yang sangat-sangat singkat ini berkaitan dengan bunga anuitas ini. Sehingga dengan pemahaman ini, tentu bagi kita, utamanya yang seringkali memanfaatkan model-model ataupun sistem-sistem pembayaran dengan menggunakan pola kredit, lebih baik kita memahami terlebih dahulu manakala suatu produk itu ditawarkan dengan pola-pola kredit menggunakan bunga anuitas ini. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa anuitas ini mengandung beberapa kelebihan, akan tetapi di dalamnya juga mengandung beberapa kekurangan. Selanjutnya dalam hal ini adalah tergantung kepada masing-masing pribadi kita, apakah dengan bunga anuitas ini kita merasa lebih diuntungkan atau justru sebaliknya. Akan tetapi yang pasti, dengan bunga anuitas ini paling tidak bagi nasabahnya itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang berapa besaran angsuran yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Karena dengan mengetahui besaran dengan mengetahui besaran angsuran ini, maka kita akan lebih mampu untuk merencanakan pengelolaan atas pembayaran angsuran tersebut. Sehingga kita dapat mengalokasikan dana yang kita miliki setiap bulannya untuk mengcover angsuran tersebut. Harapannya
kita tidak akan pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran ini. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang bunga anuitas. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema-tema yang lain di kesempatan berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.